Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Agustina, NPM 18050010. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil isi makalah kami yang berjudul tentang tanggung jawab bisnis terhadap pelestarian lingkungan hidup. A. Dimensi polusi dan penyusutan. 1. Polusi udara. Polusi udara telah hadir menemani kita semenjak terjadinya revolusi industri dunia. Saat cerobong-cerobong asap mulai berdiri dan tidak berhenti bernapas sampai saat ini. 2. Polusi air. Polusi air adalah polusi yang telah lama ada saat manusia telah menggunakan air untuk membuang sampah dan kotoran sehingga dalam kadar tertentu. 3. Polusi tanah. Polusi tanah sering terjadi karena adanya pembuangan zat-zat kimia beracun hasil dari limbah industri ke dalam tanah atau melakukan pengumpulan bahan-bahan yang berbahaya ke dalam tanah. 4. Penyusutan spesies dan habitat. Harus diakui sebuah fakta bahwa manusia telah merusak dan menghapuskan kehidupan spesies yang ada di lingkungan meskipun tidak secara langsung. 5. Penyusutan bahan bakar fosil. Semakin berkembangnya industri, semakin besar pada kebutuhan dan pemenuhan sumber energi untuk terus mengaktivitaskan mesin-mesin raksasa industri. 6. Penyusutan mineral. Penyusutan mineral sama halnya dengan penyusutan bahan bakar fosil. Penyusutan mineral adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan karena eksploitasi besar-besaran tanpa melihat sisi negatif terhadap lingkungan dan ekonomi dalam jangka panjang. B. Etika pengendalian polusi. 1. Etika ekologi. Etika ekologi adalah etika yang mengklaim bahwa kesejahteraan dari bagian-bagian non-manusia di bumi ini secara intrinsik memiliki nilai tersendiri dan bahwa karena adanya nilai intrinsik ini kita manusia memiliki tugas untuk menghargai dan mempertahankannya. 2. Hak lingkungan dan pembatasan mutlak. William menyatakan bahwa kepemilikan atau lingkungan yang nyaman tidak hanya sangat diinginkan namun merupakan hak bagi setiap manusia. 3. Pengendalian parsial. Memberikan suatu cara guna menjawab pertanyaan yang tidak dapat dijawab teori hak-hak lingkungan. William, pendekatan ini menyatakan bahwa seseorang perlu berusaha menghindari polusi karena dia juga tidak ingin merugikan kesejahteraan masyarakat. 4. Biaya pribadi dan biaya sosial. Ketika suatu perusahaan mencemari lingkungan, maka biaya pribadi selalu lebih kecil dibanding dengan biaya sosial totalnya, atau biaya pribadi ditambah biaya eksternal. 5. Penyusutan tugas-tugas perusahaan. Penyelesaian untuk masalah biaya eksternal jika menurut utilitarian yang dapat dilakukan dengan merusakkan biaya polusi atau pencemaran ke dalam perhitungan, sehingga biaya-biaya ini ditanggung oleh produsen dan diperhitungkan untuk menentukan harga komoditas mereka. 6. Keadilan. Cara utilitarian menangani polusi atau dengan menginternalisasikan biaya tanpa konsisten dengan persyaratan keadilan distributif sejauh keadilan distributif tersebut mendukung kesamaan hak. 7. Biaya keuntungan. Thomas Klein memberikan ringkasan produser analisis biaya keuntungan dengan mengidentifikasi biaya dan keuntungan, mengevaluasi biaya dan keuntungan, dan menambahkan biaya dan keuntungan. 8. Ekologi sosial, ekofeminisme, dan kewajiban untuk memelihara. Ekologi sosial menyatakan bahwa apabila pola-pola hierarki dan dominasi sosial belum berubah, maka kita tidak akan bisa menghadapi krisis lingkungan. Jadi kerusakan lingkungan yang terjadi secara luas tidak bisa dihentikan sampai masyarakat kita menjadi tidak terlalu hierarki, tidak terlalu mendominasi, dan tidak terlalu menindas.
Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Pambudi, NPM 18050013, jurusan Pendidikan Ekonomi semester 6. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami yang sudah didahulukan oleh saudari Desi Agustina. Baiklah, saya akan melanjutkan di mana C, yaitu etika konservasi sumber daya yang bisa habis. Etika konservasi sumber daya yang bisa habis mengacu pada penghematan sumber daya alam yang digunakan untuk masa mendatang. Di sini untuk mempertimbangkan untuk generasi ke depan, dan konservasi lebih cepat diterapkan pada masalah-masalah penyusunan sumber daya dibandingkan polusi. Yang pertama itu adalah hak generasi mendatang, di mana generasi mendatang juga harus merasakan sumber daya alam yang seperti yang kita rasakan sekarang dan tidak mengambil hak-hak mereka yang di masa depan. Yang kedua, keadilan bagi generasi mendatang. Keadilan mewajibkan kita untuk menyerahkan dunia ini pada generasi mendatang dalam kondisi yang tidak lebih buruk daripada sekarang, atau bisa dikatakan lebih baik atau tetap sama seperti sekarang. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi sebanding dengan sumber daya alam. Pertumbuhan ekonomi maju, tetapi kita tidak boleh terlalu mengeksplor atau melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang berlebihan, yang dapat mengakibatkan kelangkaan dan kepunahan bagi masa depan atau generasi yang mendatang. Karena generasi mendatang juga memiliki hak untuk merasakan yang seperti kita rasakan sekarang, atau bahkan lebih baik jika bisa. Baiklah, saya akan menyampaikan masalah yang akan timbul jika tidak adanya etika dalam konservasi. Ya. Yang pertama adalah limbah beracun, di mana pabrik-pabrik yang banyak membuang limbah sembarangan dapat menyebabkan polusi atau kerusakan pada sumber daya alam. Yang kedua, efek rumah kaca. Naiknya suhu permukaan bumi akibatnya kurang sumber daya alam dapat mengakibatkan hal buruk untuk masa mendatang. Di antaranya adalah luasnya padang pasir dan melelehnya lapisan es. Yang ketiga, perusakan lapisan ozon. Seiring dengan memanasnya permukaan bumi karena efek rumah kaca, maka akan terjadi perusakan lapisan ozon. Dan apabila terjadi perusakan lapisan ozon, maka kualitas udara di dunia ini akan menjadi tidak baik. Yang keempat, hujan asam, yaitu asam dari emisi industri bergabung dengan air hujan yang nantinya akan masuk ke dalam tanah ataupun danau sungai. Hal itu dapat mengakibatkan kerusakan hutan dan sumber daya air alam yang tidak baik. 5. Penebangan hutan. Penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan polusi udara karena tidak adanya pepohonan, dan dapat menyebabkan berbagai macam bencana alam. Yang keenam, pencemaran udara. Seiring maraknya eksploitasi atau industri-industri yang membuang polusi sembarangan atau limbah sembarangan dapat menyebabkan pencemaran udara, dan itu dapat merusak kesehatan. D. Meningkatnya perhatian bisnis terhadap etika lingkungan.
lingkungan bisnis yang dimulai dengan banyaknya industri-industri yang mulai bergejolak dapat menyebabkan rusaknya sumber daya alam jika dilakukan berlebihan atau eksploitasi. Maka dengan itu etikanya kita harus mencabut hak kebebasan dan melarang kegiatan yang mengakibatkan polusi dan penyusutan sumber daya alam. Meningkatnya perhatian bisnis terhadap lingkungan itu berpersepsi pada yang pertama, lingkungan hidup sebagai ekosmo. Ekosmo di sini yang dimaksudkan adalah ladang-ladang yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang di zaman dulu untuk dipakai dalam memenuhi kebutuhan penduduknya. Di zaman sekarang, hal-hal tersebut sudah sulit dijumpai atau jarang dijumpai, dan itu dapat menimbulkan masalah lingkungan karena tidak sebanding sumber daya alam dengan populasi. Solusinya adalah dengan melakukan perbatasan secara adil. Pembatasan merupakan suatu strategi karena kepentingan pribadi harus dikorbankan kepada kepentingan umum. Tetapi tragedi ini tidak bisa dihindari. Membiarkan kebebasan semua orang justru akan mengakibatkan kehancuran bagi semuanya. 2. Lingkungan hidup tidak lagi elastis, di mana dengan maraknya eksploitasi sumber daya alam mengakibatkan sumber daya alam mulai habis, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan itu dapat menyebabkan kelangkaan dan menjadi masalah baru dalam lingkungan hidup. Ya, pembangunan berkelanjutan. Jika krisis lingkungan dipertimbangkan dengan baik, dengan serius, bagi ekonomi masih ada suatu konsekuensi lain yang sulit dihindari. Ekonomi selalu membutuhkan perlunya pertumbuhan. Ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang tumbuh. Selanjutnya, semakin disadari bahwa pertumbuhan sumber daya alam barangkali masih dapat diimbangi dengan ditemukannya teknologi baru, karena penghabisan sumber daya alam tidak merupakan masalah hidup atau mati. Masalah yang lebih mendesak adalah kerusakan lingkungan yang sangat memprihatinkan. Peraturan yang terkait. Adapun peraturan yang terkait dengan dimensi populasi dan penyusunan sumber daya, yaitu A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. B. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Mungkin cukup sekian isi presentasi kami. Apabila ada kurang dan janggal kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan dipersilakan ini bertanya. Akhir kata, saya Imam Pambudi dan Desi Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.